Kalam kudus tunas harapan bangsa, bangun tegaklah. Bangsa dan negara harap baktimu dan pengabdianmu. Kejar ilmu, bangun budi nan luhur untuk pembangunan. Laskar Kristus, ingat jasa gurumu dan orang tuamu. Turuti firman-Nya, kasihi sesama sebagai pelayanan. Bakti pada Allah, cintailah bangsamu, Tuhan sertamu selalu. Shalom anak-anak, selamat pagi. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Anugerah Allah dalam Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon pertolongan dari Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami akan membaca firman-Mu. Biarlah Engkau memberikan kami pengertian oleh Roh-Mu yang kudus, dan mampukan kami untuk melakukan setiap firman-Mu yang kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Kolose 1 ayat 15 sampai 23. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Anak-anak, dalam sebulan kita sudah merenungkan apa yang terjadi ketika dosa masuk dalam semua bidang hidup manusia, dan apa pemeliharaan Allah yang jauh lebih besar juga masuk dalam setiap bidang hidup kita. Tapi, apakah engkau menyadari bahwa dalam agama apapun tidak ada kemungkinan bahwa Allah menjadi manusia dan rela menjalani hidup setiap tahap hidup manusia? Tuhan Yesus rela lahir menjadi manusia, menjadi bayi biasa
yang juga harus bertumbuh secara fisik dan karakter. Tuhan Yesus dipelihara dari kecil oleh Maria dan Yusuf. Ada di dalam keluarga. Mentaati orang tua, belajar firman dari kecil, dan bertumbuh hikmatnya dari hari ke hari. Setelah dewasa, Tuhan Yesus juga bekerja dan akhirnya memulai pelayanannya. Mengalami apa itu kepanasan dan kedinginan? Merasakan lapar dan haus, diterpa gelombang laut, dan akhirnya dihianati oleh Yudas. Lalu Tuhan Yesus merasakan ketidakadilan dan dijatuhi hukuman mati. Ia merasakan semua kesakitan hati dan tubuh yang mungkin dialami manusia. Namun, di atas kayu salib, Dia menanggung dosa kita dan menebus kita. Kebangkitannya dari kematian memungkinkan kita mendapat harapan hidup kekal bersama Allah selamanya. Kristuslah anugerah terbesar kita. Sudahkah kamu menerima Kristus sebagai juru selamat? Ada satu pertanyaan. Anak-anak, apakah anugerah Allah terbesar bagi dunia yang Ia ciptakan? Apakah itu? Silakan kalian menjawabnya. Ayat hafalan untuk dihafal yaitu Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Demikian renungan kita pada hari ini. Baik anak-anak, mari kita berdoa, mohon pertolongan Tuhan agar kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan dari firman Tuhan yang kita sudah dengar pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami berdoa, mohon pertolongan daripada Engkau, memampukan kami agar kami dapat hidup menurut firman-Mu. Kami dapat hidup serupa dengan Kristus, menjadi pelaku firman-Mu. Berkati semua siswa kami yang pada hari ini belajar, memampukan mereka untuk mengerti, berikan hikmat bagi mereka. Berkati juga semua orang tua mereka dimanapun mereka berada, orang tua dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis, biarlah Allah menyertai dan Allah sungguh memberkati. Terima kasih banyak ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Pada akhirnya, mari kalian pada hari ini selamat belajar, selamat berprestasi, dan selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati.